Oh iya, kalau boleh tahu Harli Rahma Febrianti ini dari magang di Bisa AI juga, tahu gimana? Oh, oke oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Dimas Yat Abdullah, internship Cyber Security di SciI. Hari ini kita akan membahas tentang Introduction SQL Injection. Apa sih itu SQL Injection? Nah, nanti kita bahas di pertemuan ini. Pertama untuk intro. Jadi, most modern web application yang sekarang itu memanfaatkan struktur database pada backend. Database digunakan untuk menyimpan data dan mendapat data yang bersangkutan dengan web application tersebut. Dari actual content, dari konten yang ada di web itu, sampai yang bersifat sensitif seperti user information, seperti password dan email, atau data-data user. Nah, itu disimpan di dalam database. Agar membuat web application itu lebih dinamis, web application harus bisa berinteraksi dengan database secara real time. Ketika user melakukan request, maka query akan secara real time dieksekusi untuk membuat respon ke user sesuai yang di request oleh user tersebut. Nah, query ini berisi informasi yang diminta oleh user atau relevan informasi yang lain yang bisa dimasukkan. Nah, tapi jika pengguna yang malicious, user malicious, itu bisa memodifikasi query agar query itu menghasilkan data yang tidak sesuai dengan program aslinya. Jadi dia modifikasi query tersebut sehingga yang dihasilkan itu tidak sesuai yang dibuat oleh programmer. Nah, itu nanti kita bahas juga. Contohnya seperti apa? Seperti dia bisa memodifikasi query tersebut sehingga bisa memberikan akses ke user tersebut untuk melihat sensitif data yang ada di database. Nah, contoh skema yang diterapkan pada web aplikasi zaman now seperti ini. Kalau dulu kan di old versionnya website gitu, cuman satu nih. Jadi cuman user, terus tier 1, terus langsung ke database. Karena memang dulu itu modelnya itu tidak berbasis web service atau berbasis API. Jadi dulu semua codingan itu bercampur di front end juga. Back end, front end itu jadi satu codingan, jadi satu source code. Nah, tapi kalau sekarang itu namanya most of modern web application itu implement web service atau API base. Jadi dari user nanti dia mengakses ke front end-nya, dia membuat HTTP request. Nah, nanti dari HTTP request ini dari front end diteruskan lagi ke API. Nah, API ini memproses request-nya. Jika request-nya berhubungan dengan database, maka dia akan merequest sesuatu dari database. Nah, nanti database mengirimkan balik apa yang di-request oleh API. Nah, nanti API mengirimkan respon ke front end-nya, menampilkan responnya ke front end. Nah, apa sih SQL injection? SQL injection SQL injection is one of the common vulnerability in web application. This vulnerability may occur when the web application execute a SQL query. Jadi SQL injection ini adalah salah satu kerentanan yang umum terjadi di dalam web application. Nah, itu mungkin
atau sebagian besar itu disebabkan oleh aplikasi yang mengeksekusi query SQL. Nah, it generally allows an attacker to view data. They are only iterative. Jadi biasanya kerentanan ini memungkinkan attacker bisa melihat data yang mereka itu secara normal itu tidak bisa melihatnya. Jadi secara normalnya itu mereka harusnya nggak bisa melihat data tersebut. Tapi karena mereka modifikasi SQL-nya, maka mereka bisa melihat data tersebut jadinya. This might include data belonging to other user or any other data that the application itself is able to access. Jadi dia bisa ngelihat data user lain, atau bisa ngelihat kredensial admin, atau bisa ngelihat data-data yang seharusnya belum dirilis. Nah, itu bisa. Karena dia memodifikasi SQL-nya tadi. In many cases, an attacker can modify or delete this data, causing persistent change to the application content or behavior. In some situations, an attacker can escalate an SQL injection attack to compromise the underlying server or other backend infrastructure, or perform a denial of service attack. Nah, ini saya ada satu video yang lumayan bagus. Mari kita tonton terlebih dahulu. Contohnya lewat sini aja. Oh, suaranya suara video enggak? Oh, suaranya enggak kedengaran ya? Bentar. Sebentar ya. Oke, kita share dari sini.
Gimana, udah kedengeran nggak tadi suara videonya? Halo? Nah, udah ya. Kita tonton dulu ya. Kita tonton dari awal. Nah, itu jadi dia bilang itu merupakan salah satu contoh implementasi dari SQL injection, yaitu hidden data. Jadi, kita kembali ke share screen lagi. Nah, jadi the wide variety of SQL injection ability, attacks, and techniques will arise in different situations. Example in dari kerentanan, cara dia ngetek itu ada banyak versi dalam skill injection. Di sini saya ngelis yang sering ditemukan. Salah satunya itu ada retrieving hidden data, subverting application logic, union attack, examination, blind SQL injection. Nah, retrieving hidden data tadi yang
mbaknya tadi. Jadi kita di satu platform itu lihat produk nih, ya, produk yang udah rilis belum rilis. Nah, biasanya yang rilis itu kan dikasih status satu, yang satu yang belum rilis itu dikasih nol. Nah, misal di platform tersebut yang produknya dari ya, nah yang rilis ini bakal di besok untuk campaign besok biar rame lagi platform. Nah, si bisa nih ngelihat rilis dia tanya ya, terus di itu halayak itu kan jadi ada bajakan istilahnya, bajakan. Jadi pas platform ini untuk campaign, ternyata yang customer-nya ini punya, jadi kan nggak laku tuh, jadi merugikan si perusahaan gitu. Nah, dari data ini kita ini apa? Contohnya kita bisa mendapatkan hidden data tadi yang seharusnya muncul jadi muncul, terus subverting application kita bisa memodifikasi sehingga logic application ini terganggu gitu. Seperti bias login form, nah itu dari ini bisa dari data dari table ide gitu. Nah, saya juga main database ini where you second information and of the data. Nah, jadi kita melihat si database itu apa, jadi bakal kita target informasi cara mengetahui versi database yang dipakai, database-nya, dan blind SQL injection ini the result of control are not identification. Ini advance blind SQL injection. Untuk sekarang kita bahas unit setting up retrieving hidden data. Nah, untuk mungkin ada mau ditanyakan dulu dari Mbak Rahma dari Talsa Maulida. Ini yang cewek semua materinya hektik. Ada yang mau bertanya atau ngerti ya nih nanti yang banyak nggak ngerti. Kalau misalnya atau yang ditanyakan bertanya. Sebelumnya kapan nih saya buat webinar ini, soalnya yang daftar 9 tapi yang hadir cuma beberapa doang. Halo? Ada yang mau bertanya? Oke, nggak ada yang mau bertanya ya. Oke, sekarang saya mau ngedemoin
yang retrieving hidden data tadi, maksudnya gimana? Nah, jadi di sini contohnya seperti yang di video tadi ya. Seperti yang di video tadi. Nah, user itu nge-request, user do HTTP request. HTTP request yang isinya itu seperti ini. HTTPS insecure website.com /product dengan parameter gitu. Kategorinya sama dengan gitu. Nah, user melakukan HTTP request yang isinya seperti ini. Dia minta produk dengan kategorinya GIF. Nah, lalu diproseslah ke API. API secara default atau secara codingan program yang dibuat, dia memprosesnya seperti ini. API ya. Select kali from products where kategori sama dengan if and release sama dengan satu. Nah, harus kita ingat kondisinya itu barang yang rilis itu true atau statementnya satu. Tapi kalau barang yang belum rilis itu statementnya 0. Nah, ini defaultnya nih. Defaultnya user HTTP request seperti ini, lalu API memproses seperti ini, harusnya memunculkan hanya produk yang sudah rilis saja. Nah, ini kondisinya. Nah, attacker dia modifikasi nih HTTP request-nya. Dia modifikasi di bagian sini karena dia bisa menginput pada bagian ini. Contoh websitenya apa ya? Misal kita lihat Shopee kali ya. Elektronik. Nah, kalau ini kan endpoint-nya udah diamanin ya. Jadi bentuknya kode-kode ya. Nggak semudah yang demo yang kita lakukan. Nah, biasanya ini kan ini di enkripsi nih. Nah, di bagian sama dengan ini merupakan parameter yang bisa kita ganti gitu. Gitu. Nah, balik seperti tadi, attacker modifikasi di bagian sini, bagian GIF ini. Dimodifikasi menjadi seperti ini misalnya. Dimodifikasi menjadi seperti
Kita pindah ke bawah aja ya. Slash kategori GIF. Nah, kita dimodifikasi menjadi seperti ini. Kutip, tanda kutip, terus komentar. Nah, ini strip 2 ini maksudnya komentar ya di dalam SQL query. Tapi agar komentar ini berjalan, kalian harus space setelah tanda strip 2 ini. Saya biasanya nandain space-nya dengan cara space, lalu saya kasih kutip lagi. Nah, akhirnya yang terjadi di API seperti apa? Ketika dimodifikasi inputan usernya. Nah, yang terjadi di API menjadi seperti ini. Kan kita tadi request-nya dari bagian sini nih. Dari bagian sini, nah masuknya ke bagian sini. Nah, karena ada kutip bawaan di sini, maka kutip ini harus ditutup nih dengan kutip yang lain. Makanya tadi kita input satu kutip. Nah, untuk nutup, kita masukkan GIF, input satu kutip, kan udah nutup tuh. Lalu kita masukkan komentar. Nah, tadi kan ada kutip bawaan penutupnya tadi satu. Jadi masuk. Nah, jadi codingan setelah GIF ini, setelah komentar ini, itu nggak bakal kebaca. Sehingga otomatis kan codingan dari baris ini sampai baris ini nggak kebaca tuh. Jadi otomatis dia bakal menampilkan semua data dari produk yang kategorinya GIF. Jadi dia nggak lihat lagi rilisnya itu apakah kondisinya 1 atau 0, nggak lihat lagi karena udah kena komentar. Jadi nggak ke execute, yang di execute hanya dari baris ini sampai komentar ini. Sehingga attacker bisa mendapatkan seluruh produk walaupun itu belum rilis gitu. Contoh retrieving datanya. Gimana? Paham nggak? Ada yang ingin bertanya? Sampai sini ada yang ingin bertanya? Halo? Paham nggak nih kira-kira nih? Oke, kita lanjut aja ya. Sekarang kita praktek di database-nya ya, biar tambah kebayang lagi. Kita masih tentang retrieving hidden data. Kita lewat lokal aja. Oke, di sini saya ada tabel barang yang berisi ID barang, nama barang, harga barang. Nah, sesuai case yang tadi, kita tambahin nih strukturnya. Kita tambahin release ya, release. Release. Oke. Kita tambahin release. Kita set. Oke. Karena ada 10 data, misal yang belum rilis itu ada 5.
terus yang udah rilis itu ada 5 misal. Tambahin. Oke. Nah, jadi ada 5 data yang udah rilis dan ada 5 data yang belum rilis nih. Nah, bentuk umum tadi kan sesuai sesuai yang di request oleh user itu ada select kali from barang where release sama dengan 1 kan. Oke, muncul nih barang-barang yang udah rilis aja. Tapi attacker bentar. Tadi codingannya bentar ya. Kayaknya ada yang kurang. Select kali from product where kategori. Oh, kategori. Oke. Kategorinya misalnya kita tambahin juga deh. Kategorinya kategori. Kategorinya all. Kategorinya kita ganti jadi ya, alat tulis. Oke, kita ganti semua kategorinya jadi alat tulis. Oke, alat tulis semua ya. Oke, kita edit lagi. Jadi select kali from barang where kategori sama dengan alat tulis and release sama dengan 1. Kita jalanin. Nah, jadi request default dari user itu ini dia nge-request semua barang dengan kategori alat tulis. Nah, tapi di default API itu diprosesnya barang yang udah rilis aja. Nah, attacker itu menginput atau memodifikasi requestnya menjadi seperti ini nih. Nah, give, kutip, komentar, kutip. Coba kita copy ya. Kita copy. Karena requestnya itu bakal masuk ke bagian ini aja. Ke bagian ini aja. Kita kopinya ya di dalam kutip ini. Jangan di copy tempat lain. Karena nggak nyambung ya. Kita copy. Set. Oke. Kita ganti alat tulis ya. Oke. Nah, jadi oranye kan? Oranye ini indikasi warna menandakan kalau dia itu jadi komentar. Nah, nggak kebaca dong, harusnya. Nggak kebaca, sehingga yang kebaca cuman di bagian sini. Yang keeksekusiannya di bagian sini. Sampai komentar. Kita coba apakah berhasil query-nya? Go. Nah,
Berhasil kan? Jadi semua barang, walaupun yang tidak rilis sekalipun, akan dimunculkan karena modifikasi tadi. Gimana gimana? Ngerti nggak? Paham? Paham nggak? Ada yang mau ditanyain? Sebelum kita lanjut ke bagian ini Union Attack dulu. Union Attack. Ada yang mau ditanyain? Ayo, jangan malu-malu. Tanya aja. Atau nggak ngerti nih? Kalau nggak ngerti, saya juga nggak apa-apa. Kita masih punya banyak waktu. Oke, ada yang mau bertanya? Hmm, Oke, nggak ada yang mau nanya ya. Kita lanjut ke bagian Union Attacks, where you can retrieve data from different database tables. Oke, kita ambil skemanya yang ini nih. Oke, udah kelihatan kan ya ininya? Oke. Harley nggak mau nanya nih, udah paham ya? Kamu paham nih? Oh, saat ini belum ada. Oke, berarti paham ya yang tadi ya. Oke, sekarang kita kembali ke apa? Back to the topic, Union Attack. Nah, di sini saya ada skema. Ini seorang attacker. Ini form submit, form untuk minta tadi, yang produk tadi. Nah, dan ini database-nya. Common user itu kita coding lagi ya. Oh, wait. Kita entire screen aja deh. Bisa. Dua. Oke. Ini udah kelihatan. Nah, common user itu biasanya kan common user itu biasanya apa nge-requestnya do HTTP requestnya seperti ini. Dia minta produk dengan kategori gift. Oke, okay. nothing nothing ini ya, nothing apa? Nothing suspicious.
tidak ada yang mencurigakan, tidak ada yang membahayakan. Jadi terus di API-nya diproses seperti ini. Nah, hasil akhirnya akan memunculkan data dengan kategori gift dan posisi rilisnya itu sama dengan satu. Nah, kalau user yang melakukan attack user melakukan union attack. Union attack itu apa? Union itu merupakan salah satu perintah atau sintaks di SQL query untuk menggabungkan dua perintah gitu. Nah, contohnya skema yang di atas ini. Nah, jadi melakukan HTTP request yang nge-request gift nih, tapi ditambahin, bukan nambahin komentar. Dia nambahin perintah union select select username password from users. Nah, baru ditambahin komentar agar codingan yang di belakangnya kan nggak kebaca yang rilis ini. Nah, karena dia modifikasi seperti ini, akhirnya yang terjadi di API SQL-nya otomatis termodifikasi juga menjadi seperti ini. Eh, dia input dia input single quotes, lalu union select username password from from users. Nah, jadilah seperti ini sehingga tidak hanya dari label produk aja yang bakal di apa? Yang bakal dikeluarkan datanya. Tapi di table user juga akan keluar. Tuh. Nah, di sini kan dia normal query-nya itu kan cuma sampai sini nih. Select, name, description, from product, where kategori, sama dengan gift. Nah, tapi dimodifikasilah SQL tersebut sehingga menjadi union select username password from user. Dikeluar datanya. Coba ya kita demoin di database kita. Ini share screen gini ya. Suara saya masih terdengar kan? Halo? Waduh, nge-lag nih. Oh, masih. Share screen-nya ini nggak lancar nggak? Soalnya di tempat saya kok nggak bisa stop sharing screen ya. Ada. Di tempat saya nggak boleh share screen. Merah stop. Sharing.
Oh, wait. Oh my God. Di refresh media knowledge besar. Berarti di Harley lancar ya ini ya share screen-nya, baik share screen, suara. Halo Harley, takutnya nanti saya ngomong tapi di sananya suara lancar. Share screen, ini baru bisa lagi nih share. Oke, share screen lagi. Masih loading ya. You are currently the only person in this conference. Oke. Oh shit. Ini kenapa nih? Agak. Hmm. Oke, kencang. Oke. Belum keluar share screen-nya. Kita share screen yang kali. Oke. Kalau sekarang udah ini nggak, udah muncul nggak share screen? Belum ya. Sekarang udah muncul belum? Window. Bentar ya. Lagi loading.
Gila sih ini. You are currently the only person in this conference. Sorry ya, ada masalah teknis nih. Share screen-nya enggak. Sekarang masih belum kelihatan ya, Harley? Belum juga. Ayo. Loh, hot satu apa saya? Bentar. Ayo. What? File Linux saya kok jadi nggak ada. Oke, bisa dong. Masih belum kelihatan ya. Ya, kalau sekali lagi nggak bisa udah deh. Kayaknya emang didukung oleh alat.
Oke, masih belum kelihatan juga. Aduh, saya nggak tahu ini kenapa share screen-nya aktif banget. Di intinya itu, intinya kalau union itu dia menggabungkan dua perintah. Jadi selain dia jalanin select untuk nampilin produk, karena kita union select password username di table user, nah itu dia jadi dua perintah itu bakal berjalan gitu. Dua perintah ini bakal berjalan. Itu yang cukup diperhatikan agar nggak error, agar injeksi kita itu berhasil. Ketik union ini apa ya, bekerja, syntax query ini bekerja hanya di perintah select. Di perintah select. Jadi di perintah untuk nampilin data. Dan ketika digabung itu juga dari table ini harus sama. Misalnya kalian nampilin produk ada dua field, dua data. Terus di tabelnya user itu kalian harus juga nampilin dua field. Kalau misalnya di table user itu ada tiga field, di table barangnya dua field, nggak bisa jalan gitu. Di fieldnya harus gitu sih. Saya kasih codingan tadi ya. Di share notes. Gitu sih. Mungkin ada yang mau ditanyain sebelum saya mengakhiri webinar kali ini. You are currently the only person in this conference. You are currently the only person in this conference. Oke, terima kasih yang udah hadir di webinar kali ini. Terima kasih banyak. Mungkin sekian penyampaian webinar. Salah kata dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.